Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Agropolitan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai review jurnal. Adapun judul jurnal yang akan kami review pada kesempatan kali ini yaitu tentang implementasi kebijakan program Agropolitan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan penulis Ruli Redani dan Bambang Ari Satria. Sebelum melangkah lebih jauh, berikut adalah nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama Anastasia Delia Syawe, yang kedua ada Angelic Lumi, yang ketiga ada Natalia Palungan, yang keempat ada Yeheskel, yang kelima ada Naftalia Tiara Putri Koba, dan yang terakhir Nadia Felicia Lahura. Selamat menyaksikan. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada latar belakang dari penelitian ini. Salah satu implementasi program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan berbasis pertanian adalah program Agropolitan. Agropolitan adalah hasil pendekatan terhadap teori-teori pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian atau pembangunan wilayah pertanian menurut Nugroho 2009. Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani, baik Diana dan kawan-kawan 2016. Selanjutnya kita masuk dalam metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang fokus membahas bagaimana implementasi kebijakan program Agropolitan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancari adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung, Ketua Koperasi Lada Bangka Belitung, petani Bangka Belitung, dan akademisi UBB. Perkembangan produksi dan luas lahan lada putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produksi lada putih di Bangka Belitung mengalami dinamika produksi yang cukup signifikan di era penambangan timah inkonvensional atau TI yang berdampak kepada penurunan jumlah luas lahan dan produksi lada. Menyikapi dinamika tersebut, diperlukan suatu model perencanaan pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan perkebunan lada putih yang terintegrasi dan terpadu agar mampu mendorong akselerasi peningkatan produksi lada sebagai produk ekspor sekaligus diikuti peningkatan produksi nilai tambah hasil olahan pada sentra-sentra produksi dan subsektor perkebunan. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan pertanian melalui pendekatan kawasan sebagaimana dituangkan dalam Permentan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan Kementan Nomor 46 Tahun 2015 tentang penetapan lokasi kawasan perkebunan nasional. Implementasi pengembangan secara garis besar kawasan pertanian dapat dibagi ke dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan. Ketiga, agar tercapainya kesatuan pemahaman dalam mewujudkan kawasan perkebunan berbasis komoditas unggulan lada, maka diperlukan suatu cara pandang yang sama terhadap masa depan kawasan yang dituangkan ke dalam sebuah visi. Yang keempat, adapun visinya adalah terwujudnya kawasan pertanian lada berkualitas tinggi, terpadu, yang berteknologi modern dan bersinergi secara kelembagaan dari hulu ke hilir, serta berorientasi pasar lokal dan internasional. Implementasi kebijakan program agropolitan di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama, sumber daya. Keberhasilan proses implementasi juga dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Keberhasilan implementasi harus didukung oleh sumber daya. Yang kedua, komunikasi. Adanya komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan kelompok sasaran atau target group. Tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari distorsi atas kebijakan dan program, menurut Duyanto Indiohono 2017. Berikut disposisi. Disposisi adalah variabel berikutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Kemudian, struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik
norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik, potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kemudian, standar operasional prosedur atau SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian, waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Kekurangan menurut kelompok kami, kurangnya komunikasi antara peneliti dengan pihak terkait mengenai program agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana hanya di perkotaan saja dikembangkan dan di bagian pelosok masih kurangnya perkembangan mengenai agropolitan, dan penulis tidak mencantumkan lokasi atau kota di mana program ini dilaksanakan, tetapi penulis hanya mencantumkan provinsi. Dan menurut kelompok kami dalam kelebihan jurnal ini, peneliti menjelaskan dengan baik langkah-langkah metode analisa data yang digunakan peneliti. Kemudian dalam jurnal ini, peneliti juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan pertanian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sampai 2022, di antaranya ada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, hingga kepada 11 arahan kebijakan. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.